Selamat datang di media edukasi video kami, Sumayasa Dum Edukasi, media pembelajaran asik, kreatif, dan menyenangkan. Pada kesempatan ini kita akan belajar bersama tentang materi pelajaran tematik kelas 4, tema 3 peduli terhadap makhluk hidup, subtema 1 hewan dan tumbuhan di lingkungan rumahku, pembelajaran 3. Burung beo, burung belibis, buah naga dimakan ulat. Tonton videonya sampai habis, semoga bermanfaat. Namun sebelum lanjut, mari kita sama-sama berdoa sejenak agar apa yang kita bahas pada kesempatan ini memberikan manfaat untuk kita bersama. Dan terima kasih buat semuanya yang telah berkenan untuk belajar bersama kami, Sumayasa Dum Edukasi. Jangan lupa, mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, dan share. Upaya pelestarian sumber daya alam hayati. Lingkungan yang hijau berpengaruh terhadap kesehatan manusia. Hal ini salah satunya karena manusia menghirup oksigen yang dihasilkan oleh tumbuhan. Pelestarian sumber daya alam adalah suatu kegiatan atau usaha yang dilakukan oleh manusia untuk merawat, melindungi, dan mengembangkan sumber daya yang ada yang didasarkan pada kebutuhan manusia itu sendiri. Sumber daya alam hayati yaitu sumber daya alam yang dapat diperbarui, seperti pada contoh ini yaitu tumbuh-tumbuhan. Berikut ini bagian-bagian tumbuhan yang berfungsi untuk mempertahankan kelestarian, mulai dari bunga, buah, biji, daun, batang, dan akar. Semua bagian-bagian tumbuhan ini berfungsi untuk mempertahankan kelestarian. Sekarang kita akan membahas satu persatu dari bagian-bagian tumbuhan ini. Yang pertama, akar. Akar adalah bagian tumbuhan yang umumnya berada di dalam tanah. Untuk beberapa jenis tumbuhan, akar juga terdapat di atas tanah, bahkan menggantung. Akar berfungsi sebagai bagian yang mengkokohkan tumbuhan. Jika tumbuhan tidak memiliki akar, tumbuhan akan mudah dicabut, mudah roboh ketika diterpa angin, atau hanyut terbawa air ketika hujan turun. Zat-zat mineral dan air yang dibutuhkan untuk membuat makanan diserap oleh akar dari dalam tanah. Namun, pada beberapa tumbuhan tertentu, akar tidak hanya berfungsi menyerap air dan mineral, tetapi juga berfungsi sebagai penyimpan cadang makanan, misalnya pada beberapa tumbuhan umbi-umbian seperti singkong. Akar terdiri dari beberapa bagian. Yang pertama, rambut akar. Yang kedua, tudung akar. Rambut akar atau bulu akar berguna untuk menyerap air dan mineral dari dalam tanah, sedangkan tudung akar berguna untuk melindungi akar pada waktu menembus tanah. Menurut bentuknya, akar dapat dibedakan menjadi dua macam. Yang pertama, akar serabut. Akar serabut yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping satu, misalnya akar kelapa, akar padi, dan akar jagung. Akar serabut berbentuk seperti serabut. Semua bagian akar keluar dari pangkal batang. Ukuran bagian pangkal dan ujung akar pada akar serabut hampir sama. Yang kedua yaitu akar tunggang. Akar tunggang yaitu akar dari tumbuhan yang bijinya berkeping dua, misalnya akar kopi, akar mangga, dan pohon asam. Akar tunggang mempunyai akar pokok. Akar pokok itu bercabang-cabang sehingga menjadi akar-akar yang lebih kecil. Namun demikian, tumbuhan berkeping dua yang ditanam dengan cara dicangkok tidak mempunyai akar tunggang. Tumbuhan berkeping dua yang dicangkok akan mempunyai akar serabut. Bagian yang kedua dari tumbuhan yaitu batang. Bagian tumbuhan yang berada di atas tanah adalah batang, yang berfungsi sebagai tempat munculnya daun, bunga, dan buah. Batang juga berfungsi mengedarkan mineral dan air yang diserap oleh akar, serta zat makanan hasil fotosintesis ke seluruh bagian tubuh tumbuhan. Ada tiga jenis batang. Yang pertama, batang basah. Yang kedua, batang kayu. Dan yang ketiga, batang rumput. Batang basah yaitu batang tumbuhan yang lunak dan berair, misalnya pada tanaman bayam, kangkung, dan enceng gondok. Sedangkan batang kayu yaitu batang tumbuhan yang terdiri dari kayu, misalnya pada pohon mangga, pohon jeruk, pohon jambu. Sedangkan batang rumput yaitu batang tumbuhan yang berruas-ruas dan berongga, misalnya pada padi dan rumput. Bagian yang ketiga yaitu daun.
Bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya fotosintesis adalah daun. Daun banyak mengandung zat berwarna hijau yang disebut dengan klorofil. Daun terdiri atas tangkai daun dan helai daun. Berdasarkan susunan tulang daunnya, ada 4 macam jenis daun. Yang pertama, yaitu bentuk daun yang bertulang menyirip. Bentuk daunnya seperti susunan sirip ikan, contohnya pada daun mangga, jambu, dan nangka. Yang kedua, tumbuhan dengan bertulang daun melengkung. Bentuknya berupa garis-garis melengkung, contohnya pada daun genjer. Yang ketiga, bentuk daun dengan bertulang menjari. Bentuknya seperti jari-jari tangan, contohnya pada daun pepaya, daun singkong, dan daun kapas. Yang keempat yaitu tumbuhan dengan bertulang daun sejajar. Bentuknya berupa garis-garis sejajar, contohnya pada tanaman padi dan tanaman jagung. Bagian tumbuhan yang berikutnya yaitu bunga. Bunga merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai alat perkembangbiakan. Bunga dapat dibedakan menjadi 2, yaitu bunga tidak sempurna dan bunga sempurna. Bunga tidak sempurna di mana bunga yang hanya mempunyai benang sari saja atau putik saja. Bunga yang hanya mempunyai benang sari saja disebut bunga jantan. Sedangkan bunga yang hanya mempunyai putik saja disebut sebagai bunga betina. Sedangkan bunga sempurna yaitu bunga yang mempunyai benang sari dan putik. Bunga sempurna terdiri dari yang pertama, putik, kelopak, tangkai, mahkota, dan benang sari. Tangkai bunga yaitu bagian yang menghubungkan antara batang dengan bunga. Kelopak bunga yaitu bagian yang gunanya untuk melindungi ketika bunga masih kuncup. Kelopak bunga berwarna hijau, bentuknya menyerupai daun. Kelopak bunga akan membelah bila bunga mekar. Mahkota bunga yaitu bagian tumbuhan yang indah. Mahkota biasanya berbentuk menarik dan berwarna-warni. Mahkota bunga berguna untuk menarik perhatian serangga untuk membantu proses penyerbukan. Benang sari yaitu alat kelamin jantan bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Putik yaitu alat kelamin betina bunga, berguna sebagai alat perkembangbiakan. Bagian berikutnya yaitu buah. Buah merupakan bagian tumbuhan yang berfungsi melindungi biji. Contohnya buah mangga dan buah apel. Buah terdiri atas daging buah dan biji. Bagian yang kita makan biasanya daging buahnya. Bagian yang keenam yaitu biji. Biji merupakan hasil pembuahan yang terjadi akibat penyerbukan antara serbuk sari dan putik. Jika biji ditanam, akan tumbuh menjadi tumbuhan baru. Biji itu berkeping. Biji ada yang berkeping 1 dan ada yang berkeping 2. Biji berkeping 1 disebut monokotil dan biji berkeping 2 disebut dikotil. Ayo merangkum. Apa ya yang sudah aku pelajari hari ini? Hari ini kita telah belajar mengenai bagian-bagian akar pada tumbuhan. Kemudian, kita juga telah belajar mengidentifikasi bagian-bagian batang. Selanjutnya, kita juga telah belajar mengenai bagian-bagian bunga. Dan kita juga telah belajar mengidentifikasi bagian-bagian buah dan biji. Sekarang, cobalah jawab beberapa kuis berikut ini. Yang pertama, apa saja bagian-bagian yang dimiliki oleh tumbuhan? Yang kedua, bagaimana cara menjaga kelestarian sumber daya alam hayati? Yang ketiga, bagian tumbuhan yang berfungsi sebagai tempat berlangsungnya proses fotosintesis adalah. Jangan lupa tulis jawaban dan saranmu pada kolom komentar. Belajar asik, kreatif, dan menyenangkan bersama kami Sumayasa Dum Edukasi. Terima kasih telah menyaksikan video ini. Semoga bermanfaat. Mari sama-sama kita dukung dan kita bangun channel ini. Klik subscribe, like, share, dan komen. Sampai jumpa lagi dalam video pembelajaran berikutnya.